Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai kursor, yaitu kursor di MySQL. Kursor merupakan variabel yang digunakan untuk menampung hasil query yang terdiri atas lebih dari satu baris atau lebih dari satu record. Kursor bisa diilustrasikan sebagai penampung sekaligus pointer atas hasil eksekusi query. Pada dasarnya, perintah select itu merupakan sebuah kursor. Dengan demikian, ada dua macam kursor, yaitu kursor implisit dan kursor eksplisit. Kursor implisit itu dideklarasikan dan diatur oleh sistem secara tersembunyi atau implisit untuk semua select statement, tetapi jumlah datanya hanya satu. Sedangkan eksplisit dideklarasikan dan diatur oleh programmer dan jumlah data di dalam kursor itu lebih dari satu baris. Implicit kursor merupakan perintah select statement dengan klausa into yang terdapat pada MySQL dan menghasilkan satu baris record. Jika hasil kursor implisit ini lebih dari satu baris, maka sistem akan mengeluarkan pesan kesalahan. Atau jika kursor implisit tidak menghasilkan satu baris pun, sistem juga akan mengeluarkan pesan kesalahan. Klausa into pada kursor implisit dipakai untuk menyimpan nilai hasil proses select ke dalam variabel-variabel yang dipilih. Perhatikan contoh soal di depan. Ini adalah contoh soal yang store prosedur dengan percabangan. Di dalamnya kita membuat perintah select, kemudian into, berarti menampung kolom-kolom dari tabel dimasukkan ke dalam variabel. Kemudian where employee ID sama dengan MID. Query ini akan menghasilkan satu baris. Nah, ini yang disebut dengan kursor implisit. Ya, jadi selama ini karakteristik kursor pada MySQL pertama bersifat read-only, tidak bisa merubah data pada tabel melalui kursor. Kemudian non-scrollable, jadi hanya bisa mengambil data sesuai urutan yang dituliskan pada klausa select. Tidak bisa mengambil data dengan urutan yang berlawanan dengan yang dituliskan pada klausa select, dan tidak bisa melewati data atau meloncat ke data yang lain. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan explicit kursor adalah kursor yang harus dideklarasikan bila statement select menghasilkan lebih dari satu baris data. Nah, cara kerja explicit kursor, pertama kita deklarasikan dulu kursornya, kemudian kita open kursor, kemudian kita melakukan fetch atau mengambil satu persatu record dari kursor. Nah, apabila kursor kosong isinya atau sudah tidak terdapat lagi record atau baris data, maka keluar, sehingga kita harus close kursor. Dengan demikian, kursor eksplisit biasanya menggunakan looping, karena kita mengambil lebih dari satu data dari kursor untuk ditampilkan atau ditampung ke variabel lain. Misalkan kursor itu adalah toples berisi permen. Kemudian di sebelah kanan itu adalah variabel yang kosong. Nah, kita akan mengambil satu persatu permen, kita pindahkan ke dalam variabel. Jadi kita memindahkan data di toples sebelah kiri yaitu kursor ke toples sebelah kanan yaitu variabel.
Bila sudah tidak ada lagi data di kursor, maka diperlukan penanganan agar program keluar dari looping. Sintaksnya adalah declare continue handler for not found set. Misalkan kita definisikan variabel v selesai sama dengan 1. Artinya adalah kita mendeklarasikan sebuah handler untuk kondisi for not found. Jadi sudah tidak ada lagi record di dalam kursor, maka kita mendefinisikan v selesai sama dengan 1. Soal pertama, prosedur membuat daftar email dengan kursor. Create or replace prosedur, kita kasih nama buat daftar email. Ini adalah parameter input. Kemudian kita membuat parameter output, yaitu daftar email. Sengaja varchar-nya dikasih digitnya 4000. Kemudian declare selesai. Nah, ini untuk definisi handler tadi. Kemudian kita mendeklarasikan variabel bernama vemail. Nah, kemudian pertama kita deklarasikan dulu kursor kur penjualan. Declare kur email kursor for select email from employees where department ID sama dengan no debt. Kalau sudah tidak ada lagi data di kursor, maka kita definisikan selesai sama dengan 1 dengan statement sebagai berikut. Berikutnya kita open kursor, tadi namanya kur email, maka open kur email. Kemudian set daftar email sama dengan kosongkan dulu ya. Jadi daftar emailnya kita kosongkan dulu. Daftar email itu yang ini. Nah, ini parameter output. Jadi daftar email kita kosongkan dulu, kemudian kita mulai looping. Kita kasih nama loopingnya itu adalah ambil email, kemudian loop. Setelah itu fetch kur email into v email. Nah, ini mengambil satu baris data di kursor, masukkan ke dalam v email. Nah, karena kur email, kita lihat di atas, itu adalah select email, jadi hanya satu data, satu kolom, maka kita cukup variabelnya intunya cukup ke vemail saja, karena tadi di atas selectnya select email. Nah, pada saat kita mengambil data di kursor, kita cek apakah datanya tersedia atau tidak. Kalau data tidak tersedia atau data not found, itu berarti kita mendefinisikan selesai sama dengan 1. Maka kita kita akan meninggalkan looping ambil email. Nah, jika if ini tidak dipenuhi, ya keluar saja dari if, kemudian kita mendefinisikan daftar email adalah gabungan dari vemail yang ini ya, vemail yang ini, kemudian dibatasi dengan titik koma, kemudian dilanjutkan dengan daftar email. Setelah itu end loop, ambil email, kemudian close kur email, ini menutup kursor, kemudian select daftar email. Daftar email ini yang ini kita select dulu, sehingga pada saat memanggil kita tinggal call buat daftar email. Ini adalah parameter input, yang ini adalah parameter output. Nah, kalau select emailnya nggak mau di atas, ya misalkan ini sama kita dihapus. Kalau yang di select yang ini tadi dihapus, maka gantinya adalah select add daftar. Muncul tampilan sebagai berikut. Ini adalah email pertama, dibatasi titik koma, email kedua, batasi titik koma, begitu seterusnya. Ini adalah daftar email yang departemen ID-nya sama dengan no debt. No debt itu yang ini, yaitu parameter input. Kita akan membuat prosedur buat daftar manager dengan parameter output. Parameter outputnya adalah daftar manager, tipe datanya varchar 4000. Yang lain-lainnya sama. Kemudian kita deklarasikan dulu kursor manager, yaitu declare kur manager kursor for select concat first name last name. Jadi kita hanya mengambil first name last name. From employees i join jobs j, i job ID sama dengan j job ID, where job title like manager, order by first name. Jadi kita ingin
mengambil first name dan last name dari tabel employee, tapi job title-nya mengandung kata manager. Job title ini tidak ada di tabel employees ya, dia adanya di tabel jobs, sehingga kita harus join dua tabel yaitu employees dan jobs untuk bisa melakukan kondisi sebagai berikut, where job title like kutip persen manager persen kutip, atau yang job title-nya mengandung kata manager. Setelah itu order by first name. Jangan lupa deklarasikan handler for not found-nya, kemudian open cursor mgr, set data manager sama dengan kutip ya, data manager yang ini ya. Nah, parameter outputnya kita kosongkan dulu dengan menuliskan kutip-kutip ya. Nah, kita mulai dengan looping ambil manager, fetch cur manager into venama, if selesai sama dengan 1, then keluar dari looping ambil mgr. Kalau tidak, maka kita akan melakukan penambahan daftar manager sama dengan concat daftar manager, kemudian ini /n itu artinya baris baru ya, jadi setiap ada daftar venama pindah ke baris yang baru daftar. Jadi ini agak berantakan ya, itunya dari tampilannya agak berantakan, tapi ini ada 14 record kalau nggak salah ya. Ini adalah nama-nama orang yang job title-nya mengandung kata manager. Nah, bagaimana kalau tampilan yang di atas ini kita ingin masukkan ke dalam tabel? Sehingga sebagai berikut, prosedur daftar manager tapi insert ke tabel manager. Nah, pertama kita bikin tabel baru dulu, namanya daftar underscore manager. Query-nya adalah create or replace table daftar underscore manager dalam kurung nama underscore manager varchar 20. Ya, baik, dengan demikian kita akan lihat prosedurnya. Kita kasih nama buat manager 2 ya, dan tidak ada parameter outputnya. Yang lain-lainnya sama, bahkan cur manajernya juga sama, deklarasi for not found-nya juga sama, tetapi di sini ada perintah untuk mengosongkan dulu tabel daftar manager. Open cur manager, kemudian looping ambil mgr, dan lain-lainnya sama. Nah, cuman yang baris 190-nya ini berbeda ya. Jadi kalau yang tadi kan set daftar manager, sedangkan ini insert into daftar manager. Jadi kita akan menyisipkan record ke dalam tabel daftar manager, isinya venama. Venama yang mana ya? Venama yang ini. Venama itu mengambil dari cur manager, cur mgr. Cara memanggilnya adalah call buat daftar manager 2, kemudian select bintang from daftar manajernya. Ini kan menampilkan isi tabel daftar manager, sehingga muncul ada 14 baris ya, terurut dari Adam, Alberto, dan seterusnya sampai Sile, terurut berdasarkan first name.